Selamat tahun baru 2017. Biasanya tahun yang baru ada resolusi yang baru. Tapi pastikan resolusi kita bukan resolusi yang dari tahun 2015 sama dengan resolusi 2016, demikian juga sama dengan resolusi 2017. Artinya kita tidak mencapai goal atau target kita. Nah, bagi saya sendiri, saya memiliki visi atau resolusi di tahun 2017, yaitu It's Time to Dominate. Apa arti dari It's Time to Dominate? Saya membagi orang menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah survive, yang kedua adalah existence, dan yang ketiga adalah signifikan. Kalau kita bicara orang golongan pertama, yaitu survive, orang pada golongan pertama ini adalah orang-orang yang paling penting hanya sekedar bisa bertahan. Mereka tidak memiliki ambisi tertentu, mereka hanya menjalankan hidupnya sesuai dengan rutinitas, dan biasanya mereka lebih kepada play safe. Mereka bermain aman, mereka tidak berani untuk keluar dari comfort zone mereka. Mereka tidak berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Kenapa? Karena hal-hal yang baru ada risiko, bangkrut, gagal, ditinggal teman, harus mulai dari nol. Itu adalah hal yang paling mereka takutkan. Kemudian yang kedua ini adalah golongan yang paling banyak, yaitu existence. Ada survei mengatakan bahwa 95% perputaran uang di dunia hanya dikuasai oleh 5% orang. Sebaliknya 95% orang itu hanya menguasai 5% uang. Kelihatannya memang tidak fair enough, kelihatannya memang tidak adil. Tapi seorang pakar ekonom di Amerika Serikat mengatakan bahwa apabila 5% orang ini membagikan 95% uangnya kepada seluruh umat manusia dibagi rata, ternyata dalam tempo waktu 5 tahun atau kurang, komposisinya akan kembali seperti semula. Artinya ini kita bukan bicara mengenai dunia yang tidak adil, tetapi memang ada beberapa orang-orang tertentu yang kapasitasnya tidak cukup untuk menampung uang sebegitu banyaknya. Artinya adalah orang pada golongan existence adalah orang-orang yang follow the path. Berbeda dengan orang yang survive, mereka play safe. Tetapi kalau existence, yang paling penting adalah orang dalam golongan ini, saya eksis, Pak. Yang paling penting saya tidak punah. Yang paling penting saya tetap ada, tercatat dalam kehidupan di dunia ini. Nah, orang-orang yang follow the path adalah orang-orang dalam golongan yang 95% majority. Artinya adalah 95% mayoritas orang adalah orang pada golongan yang kedua ini. Nah, kalau kita perhatikan biasanya orang-orang yang follow the path, orang-orang yang penting eksis, mereka adalah orang-orang yang menjalankan hidupnya seperti rutinitas dan mengikuti pola yang sudah ada. Kira-kira Pak Bong, apa sih pola yang sudah ada? Yang pertama adalah kita sekolah yang baik, dari SMP, SMA, sampai kuliah. Dapatkan IPK yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita bisa kerja di perusahaan yang terbaik. Dan saat kita kerja, umumnya kita mendapatkan gaji UMR. Pada saat itu kita mencoba untuk keluar, lompat, seperti kutu lompat ke beberapa perusahaan, dengan tujuan adalah bisa naikkan karir kita. Nah, kemudian ketika kita sudah berusia mungkin 25 tahun, kita mulai naik ke supervisor. Lalu naik kepada manajer, sampai kepada general manager pada saat usia 30 tahun. Anda pun memutuskan untuk menikah. Orang-orang pada golongan ini biasanya mulai menikah, lalu kemudian akhirnya memiliki seorang anak, kemudian mencicil rumah baru. Nah, ketika gelarnya sudah, jabatan sudah naik menjadi jabatan lebih tinggi, mereka mulai mencicil mobil yang lebih besar, rumah yang lebih besar, dan mereka memiliki anak. Nah, mereka kerja setiap hari 9 to 5, 9 sampai jam 5 sore. Itu belum termasuk macet di jalan pada saat pergi dan pada saat pulang. Kurang lebih kita menghabiskan 4 jam setiap hari di jalan apabila Anda tinggal di Jakarta. Artinya jika Anda bekerja 30 tahun, ya kurang lebih Anda menghabiskan sekitar 3 sampai 5 tahun di jalan saja. Nah, kemudian pada saat Anda sibuk merintis karir Anda, anak Anda mengajak bermain. Dan kemudian Anda mengatakan kepada anak Anda, "Not now, son." Tidak sekarang, anakku, karena saya lagi sibuk. Anak Anda mulai tumbuh menjadi remaja, mengajak Anda untuk bermain basket, namun Anda menjawab hal yang sama. Not now, son. Ya, saya sedang sibuk. Jangan sekarang, nak. Saya sedang sibuk. Sampai akhirnya ketika anak kita mulai tumbuh besar, dan mereka memiliki kehidupannya sendiri, lalu kemudian Anda mulai pensiun, memasuki masa pensiun umur 60 tahun. Anda ingin mengajak anak Anda pergi keluar kota, lalu anak Anda akan mengatakan, "Not now, Dad." Jangan sekarang, Pap. Aku lagi sibuk. Lalu kemudian akhirnya anak kita mulai punya anak lagi, Anda sudah menjadi seorang kakek atau seorang nenek. Lalu kemudian akhirnya Anda meninggal, dan demikianlah kurang lebih pola hidup dari orang kebanyakan. Orang pada gelombang kedua atau golongan kedua, mereka hanya follow the path. Mereka hanya mengikuti pola orang-orang kebanyakan. Jadi kalau misalkan Anda memiliki kesempatan, memiliki kekuatan superpower, Anda seorang mutant, jangan pernah memilih untuk memiliki kekuatan bisa membaca masa depan. Kenapa? Karena apabila Anda tahu bagaimana cara Anda meninggal, Anda tahu bagaimana cara Anda hidup 9 to 5 setiap hari dengan pola kehidupan rutinitas yang Anda sudah bisa tebak, ini lebih mengerikan daripada kematian.
Tetapi ada golongan yang ketiga, yaitu signifikan. Nah, orang pada golongan ketiga, mereka adalah orang-orang yang ingin unveiling new boundaries. Mereka adalah orang-orang yang ingin masuk ke level-level baru. Mereka ingin step up. Mereka ingin level up. Kalau Anda membaca sebuah buku, ya buku klasik berjudul Who Moved My Cheese, ya ketika ada seekor tikus, ada 3 ekor tikus yang memiliki persediaan keju yang begitu besar. Dan mereka makan keju tersebut sampai akhirnya keju tersebut semakin lama semakin sedikit. Dan lucunya, begitu kejunya semakin sedikit, ya beberapa tikus akan mengatakan seperti ini. Ini pasti ada orang yang makan keju kita, curi keju kita pada saat kita tidur. Mereka mencoba untuk blame others, mereka mencoba untuk menyalahkan keadaan, mengkambing hitamkan orang lain, padahal kejunya masuk ke dalam perut mereka sendiri. Tetapi orang-orang yang signifikan, ya adalah orang-orang yang mau untuk mengambil resiko, meninggalkan keju yang aman, keju yang nyaman, untuk mencari keju-keju baru. Mereka mencoba mencari chapter-chapter baru. Artinya orang-orang dalam golongan yang signifikan adalah orang-orang yang siap untuk mendominasi sesuai dengan visi saya, it's time to dominate. Pastikan Anda memilih di golongan apa Anda berada di tahun 2017. Survive, existence, atau signifikan. Bagi Anda yang ingin menjadi generasi yang lebih signifikan di tahun 2017, saya ingin mengundang Anda untuk hadir dalam sebuah event yang luar biasa bernama Alpha Conference 2017. Ini adalah sebuah event yang saya adakan sekali setiap tahun. Dan dalam tahun ini, 2017, Alpha Conference akan membahas sebuah topik yaitu The Rise of Millennials. Bangkitnya generasi-generasi millennials. Yaitu ketika sebuah generasi menguasai dunia lewat lini masa, sosial media, dan lain sebagainya. Siapa itu generasi millennials? Yaitu orang-orang yang lahir pada tahun 94 ke atas. Kita perhatikan, Uber adalah perusahaan taksi terbesar di dunia, tidak memiliki taksi. Facebook adalah perusahaan media terbesar di dunia, dia tidak perlu menciptakan sebuah konten. Alibaba adalah perusahaan retail terbesar di dunia, bahkan dia tidak memiliki inventory. Jadi kalau kita perhatikan, the rule has changed, aturan main telah berubah. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk belajar bagaimana memenangi generasi millennials, Anda bisa hadir, catat tanggalnya, yaitu hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017, jam 10 pagi sampai jam 4 sore, di Hotel Pullman Central Park, yaitu di Jakarta Barat. Akan ada 3 pembicara. Yang pertama saya sendiri, Bong Chandra, akan membahas mengenai strategi perang kilat Jerman bernama Blitzkrieg. Bukan untuk perang sungguhan, tetapi untuk perang menghadapi generasi millennials. Kemudian yang kedua, saya akan mengundang yaitu Bapak Leonard Theosabrata. Beliau adalah founder dari Industri Market Space, co-founder dari Bright Spot Market, dan juga co-founder dari Good Step. Nah, Leonard Theosabrata akan membahas topik mengenai design thinking and the art of execution. Bagaimana mendesain sebuah pola pikir, ide, dan melakukan eksekusi dengan tepat dan presisi. Pembicara yang ketiga adalah Grace Natali, yaitu Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Partai baru yang didirikan oleh anak-anak muda di bawah usia 30 tahun. Nah, Grace Natali akan membahas bagaimana Anda bisa menjadi seorang pemimpin bagi generasi millennials. Bila Anda tertarik untuk mengikuti program ini, pastikan Anda menghubungi nomor yang ada di bawah saya, atau Anda bisa klik www.bongchandra.co.id. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Bong Chandra. It's time to dominate.